Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala hidup berhenti dengan tiba-tiba. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, memang sesuatu yang tiba-tiba berhenti itu seperti kejutan tersendiri di dalam hidup ini. Tetapi bukan hanya di dalam kendaraan kita bisa berhenti tiba-tiba, tetapi di dalam perjalanan kehidupan ini nyatanya juga bisa kita dan harus berhenti dengan tiba-tiba walaupun itu kurang nyaman, Pak Boleh. Nah, sebenarnya apa yang mau kita bicarakan dengan tema ini, Pak? Begini Pak Gunawan, jadi kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini yang akan menghentikan roda kehidupan kita. Kita ini kan ya setiap hari bangun tidur, kita berharap bahwa hari ini akan berjalan sama seperti kemarin. Aktivitas yang kita lakukan kemarin akan kita lakukan hari ini, dan apa yang terjadi kemarin akan terjadi hari ini. Singkat kata, kita tidak berharap bahwa hidup akan berubah secara drastik ya. Masalahnya adalah hidup kadang berubah secara drastik dan dengan sekejap. Sehingga kita dipaksa harus membangun hidup dari nol lagi, Pak Gunawan. Jadi itu yang saya maksud adalah sebuah peristiwa yang terjadi yang benar-benar berat sehingga membuat kehidupan kita itu berubah secara mendadak. Ya, tapi itu kan biasanya sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita gitu, Bapak. Artinya kita tidak pernah bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi itu, Pak Paul. Betul, benar-benar tak terduga ya Pak Gunawan. Iya. Contohnya apa itu, Pak Paul, misalnya? Misalnya yang pertama adalah bencana alam. Kita tahu bencana alam dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada saat alam berguncang, kita pun terguncang. Kita kehilangan harta milik dan ada kalanya kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita tahu ya pada saat ini kita sedang dilanda banjir di mana-mana, ada tanah longsor, ada angin, ada letusan gunung. Nah itu semua adalah bagian dari bencana alam yang kalau terjadi kita nggak menduganya, dan begitu terjadi ya kita akan harus menghadapi kehilangan akibat dari bencana alam itu. Ya memang ada beberapa yang bisa diprediksi lebih dulu gitu, Pak Paul. Misalnya banjir itu tadi dengan kemajuan ilmu itu kan masih bisa diprediksi. Tetapi kita toh tetap pada waktu banjir itu datang, kita itu seperti berhenti dengan tiba-tiba. Kita tidak bisa lagi ke pasar atau ke sekolah atau ke kantor. Yang harus berhenti dan harus merubah rutinitas ini menjadi sesuatu yang lain lagi gitu, Pak Paul. Kalau hanya masalah ya untuk sementara kita nggak bisa melakukan aktivitas rutin kita, mungkin masih mendingan. Yang lebih berat adalah kalau bencana alam itu merenggut nyawa atau benar-benar merampas harta milik kita. Misalnya kebakaran atau apa sehingga semua ludes. Nah itu benar-benar tuh peristiwa yang seperti palu yang memukul sehingga kita benar-benar akhirnya terkapar gitu. Ya, yang sulit untuk diterima itu kadang-kadang kita juga tidak tahu sampai kapan ini gitu, Pak. Misalnya banjir. Sampai kapan kita harus tinggal di pengungsian? Ada yang cuma 1 minggu bisa kembali, tetapi ada yang berbulan-bulan tidak bisa kembali dari situ, Pak Mal. Dan ini kan kita tidak pernah menyiapkan diri untuk itu. Betul. Jadi ya itu yang pertama Pak Gunawannya, yaitu bencana alam. Yang kedua yang juga bisa membuat hidup kita ini berhenti dengan tiba-tiba adalah orang lain. Salah satu fakta dalam kehidupan yang mesti kita kadang hadapi adalah kita ini menjadi korban perbuatan orang lain. Ada orang yang harus kehilangan barang berharga, misalkan dirampok. Ada yang kehilangan rumah, karena ditipu. Ada yang mesti kehilangan kebahagiaan berumah tangga, karena diceraikan pasangan. Namun, ya ada satu hal lagi yang berkaitan dengan orang lain, tapi tidak berhubungan dengan perbuatan jahat, yaitu kematian orang yang kita kasihi. Pada saat seperti itu, tidak bisa tidak, ada kalanya ya muncul pemikiran bahwa kita pun telah menjadi dalam tanda kutip ya korban perbuatannya
meninggalkan kita dalam ketidaksiapan. Ini yang kadang-kadang diungkapkan oleh orang yang ditinggalkan pasangannya secara mendadak. Kok kamu tega ya meninggalkan aku? Kamu kan seharusnya mengerti aku ini nggak siap, aku ada anak, engkau juga tahu anak-anak masih kecil atau apa, kok kamu tega? Seakan-akan pasangan yang meninggalkannya itu mempunyai pilihan kapan dia itu akan pergi. Padahalnya kan memang dia sendiri tidak punya pilihan itu. Nah, jadi ini adalah sumber yang kedua, Pak Gunawan. Perbuatan orang yang kadang membuat kita menjadi korban sehingga kita harus kehilangan baik itu harta benda ataupun orang yang kita kasihi. Ya, dan kadang-kadang itu yang pertama tadi, bencana alam dan orang lain, ini bisa terjadi serempak gitu Pak Pol. Karena bencana alam itu orang yang kita kasihi itu terpaksa meninggalkan kita gitu. Betul, betul sekali. Jadi ya memang ini sebuah pukulan yang menghentikan langkah hidup kita secara drastik sekali Pak Gunawan. Iya, lalu yang ketiga apa Pak Pol? Ketiga adalah diri kita sendiri ya. Jadi ada kalanya oleh karena perbuatan sendiri, maka kita harus menanggung kehilangan yang besar. Karena misalnya ya, ketidakmampuan kita menjaga batas, kita terlibat perselingkuhan dan sebagai akibatnya kita kehilangan keluarga. Ada pula yang salah bertindak sehingga harus mendekam di penjara. Dan ada pula orang yang tidak bijaksana berusaha sehingga harus kehilangan harta milik. Nah, jadi ini juga ya ulah kita sendiri lah, perbuatan kita sendiri, tapi akhirnya kita harus menanggung kehilangan yang sangat besar. Ya, tapi yang ini itu tidak seperti yang bencana dan kematian, Pak Pol. Ini sebenarnya misalnya tadi korupsi. Ini tidak terjadi mendadak gitu sebetulnya. Itu sudah tahu itu kalau akibatnya dia korupsi itu suatu saat nanti akan ketangkep dan dipenjara. Tetapi yang dua tadi itu kan sangat mendadak. Betul. Walaupun hal ini juga bisa terjadi memang diri kita sendiri, tetapi karena itu menyangkut diri kita sendiri, sebenarnya kita harus tahu bahwa akibatnya apa dari apa yang kita lakukan. Namun ini seringkali kita abaikan. Kita terlena dengan nikmatnya korupsi, nikmatnya mencuri, berselingkuh dan sebagainya. Sehingga ketika akibatnya datang, kita memang terkejut sekali. Ya. Kadang kita ini mempunyai pikiran bahwa kita ini orang yang dikecualikan dari kemalangan. Artinya kalaupun kita berjudi misalnya, nggak mungkin kita akan nanti kehilangan apa-apa. Saya ngerti kok kapan saya harus berhenti berjudi. Saya batasi diri kok. Nah, kita ini seolah-olah beranggapan kita pastilah bisa lolos gitu. Kita nggak akan kena akibatnya lah. Nah, mentalitas seperti ini nih yang berbahaya. Sebab ya tinggal tunggu waktu, akhirnya kita benar-benar tersandung dan harus menanggung semuanya. Sama seperti tadi Pak Gunawan munculkan orang yang terlibat korupsi. Ya selalu berpikir orang lain bisa ketahuan, orang lain bisa ketangkep, tapi saya lain, saya berhati-hati, saya nggak mungkin lah sampai ketahuan. Padahalnya tinggal tunggu waktu, akhirnya ketahuan juga. Jadi ya ulah sendiri bisa membuat kita juga akhirnya tuh mengalami kehilangan yang besar. Mungkin kita kehilangan keluarga kita juga, ya mereka nggak mau lagi bersama dengan kita, dan ya kita tiba-tiba harus mengubah hidup kita karena nggak akan sama lagi seperti kemarin. Nah, yang terkaget-kaget itu justru pihak keluarganya, Pak Pol. Kalau tahu bahwa suaminya atau ayahnya ini langsung dijemput paksa, dimasukkan penjara, nah ini yang sangat dirasakan sekali oleh keluarganya. Ya, betul sekali. Jadi, Pak Pol, kalau kita tidak bisa menghindari hal-hal ini yang agak sulit ya Pak, bencana alam itu bisa menimpa siapapun, termasuk kita orang yang percaya. Lalu ada orang lain atau kita sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu Pak Pol? Yang pertama kita mesti mengizinkan diri kita untuk merasakan kehilangan dan dampak kehilangan itu pada diri kita. Jadi tidak apa menangis, tidak apa bingung. Ya, tidak apa kecewa dan tidak apa marah. Semua adalah reaksi yang wajar. Berilah kesempatan kepada diri sendiri untuk mengungkapkan perasaan yang berkecamuk, baik secara verbal ataupun emosional. Setelah semua perasaan ini muncul keluar, pada saatnya pergolakan emosional ini pun akan mereda dan kita pun akan merasa lebih tenang. Jadi kalau bisa ya kita jangan menahan-nahan, kita jangan mencoba menampilkan kita ini kuat,
Kita jangan sampai mempunyai pandangan orang yang rohani, nggak semestinya lah nangis, nggak semestinya sedih, nggak semestinya bingung dan sebagainya. Nggak apa-apa. Ini adalah saatnya ya, kita memang harus merasakan kehilangan yang besar itu. Kita bayangkan, misalkan kalau kematian pasangan kita yang telah nggak ada, kita bayangkan rumah kita yang sekarang sudah diambil atau sudah terkena bencana, ya kita bayangkan yang memang menjadi milik kita sekarang harus kita relakan lepas dari diri kita. Nah, ini akan memang membuat kita akhirnya tuh secara emosional labil ya. Tapi yang nggak apa-apa, ini hanya berlangsung untuk sementara. Tapi biasanya perasaan kehilangan, lalu sedih dan sebagainya, itu tidak serta-merta atau tidak segera datang di dalam diri kita. Ketika peristiwa itu terjadi, Pak Pol, misalnya kematian. Kadang-kadang kita begitu kaget dan masih banyak orang di sekeliling kita. Seolah-olah kita mau nangis saja tidak bisa gitu Pak Pol. Namun setelah itu semua terjadi, mulai direnungkan dan sebagainya, baru timbul perasaan itu. Juga misalnya kebakaran tadi. Waktu kebakaran itu terjadi, orang panik ingin memadamkan apinya dan sebagainya. Kita tidak sempat nangis, tidak sempat tapi setelah itu baru iya ini hilang, baru itu tertumpah Pak Pol. Iya. Saya kira itu memang bagian dari perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita manusia dalam menghadapi krisis ya. Waktu menghadapi krisis, kita memang harus memisahkan diri dari perasaan kita. Supaya kita bisa menghadapi krisis itu. Misalkan seperti tadi Pak Gunawan munculkan kematian. Ya saat-saat awal kan kita harus siapkan prosesinya ya, kematian itu sendiri, misalnya keuangannya lah dan sebagainya. Jadi kita itu biasanya ya terpaksa lah memisahkan diri dari perasaan kita. Nah setelah semua itu selesai, barulah nanti perasaan yang sesungguhnya itu mulai keluar. Jadi ya izinkan, itu yang saya mau tekankan, izinkan semua perasaan itu mengemuka. Tapi juga ada orang yang seketika itu juga tertumpah itu perasaan-perasaan itu Pak Pol. Sehingga ketika masih ada jenazahnya itu sudah dia menangis. Itu pun saya rasa masih wajar-wajar saja gitu Pak Pol ya. Betul sekali ya. Sebab memang ya ini suatu peristiwa yang besar yang memang nggak mudah dihadapi oleh siapapun. Tapi itu memang tidak menunjukkan iman seseorang atau hubungan seseorang Pak Pol ya. Enggak, jadi kita enggak boleh berkata, kok kamu kurang beriman, kok nangis seperti begitu, ya memangnya sedih kok kehilangan orang yang kita kasihi. Jadi ya enggak apa-apa menangis, Tuhan enggak melarang kita menangis. Kalau Tuhan melarang kita menangis, buat apa Tuhan memberikan kantung air mata ya. Jadi tujuannya jelas supaya kita bisa menangis. Iya, kadang-kadang ada orang yang enggak tahu usil, enggak tahu apa yang mengatakan, orang Kristen kok seperti itu nangisnya, gitu loh Pak Pol. Dan itu menambah kesedihan saya rasa. Iya, betul. Iya. Pak Pol, hal lain yang bisa dilakukan apa Pak Pol selain mengizinkan diri untuk merasakan kehilangan dan dampaknya pada diri kita ini? Nah, kita akan mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita merasakan kekosongan di dalam diri sendiri Pak Gunawan. Jadi setelah kita keluarkan perasaan-perasaan kita ya, dan kita mulai lega, mulai lebih tentram, emosi kita nggak terlalu lagi labil. Nah, di saat itulah kita mulai menatap ke dalam diri kita. Nah, jika pada tahap awal, tahap yang permulaan tadi, kita akan memfokuskan pada kehilangan itu ya, rumah kita lah, orang yang kita kasihi lah, yang sekarang udah nggak ada. Di tahap berikut ini, kita menengok ke dalam diri, dan di saat itulah kita disadarkan akan adanya kehampaan, kekosongan di dalam kalbu ya. Tidak bisa tidak, pada saat itu kita akan terkejut melihat diri kita sendiri yang seolah tidak kita kenali lagi. Kita melihat diri kita kok kayaknya telah berubah. Kita kok nggak sama. Ada sesuatu yang terhilang. Nah ini memang mungkin sedikit susah untuk bisa dicerna, tapi bagi orang yang sedang mengalami kehilangan yang besar, ini biasanya mereka alami. Mereka bisa rasakan tuh, begitu lihat ke dalam diri sendiri kosong sekali. Dan ini nih tahap yang kritis Pak Gunawan, sebab di saat seperti ini nih pikiran-pikiran yang berbahaya bisa muncul. Kok saya jadi begini, kok saya kosong. Kekosongan itu tuh bisa membuat orang akhirnya terpikir
misalnya mengakhiri hidup. Ini jadi tahap yang memang kritis. Iya, tapi itu kan karena kalau kekosongan itu disebabkan oleh yang faktor misalnya bencana alam atau orang lain. Kalau yang karena dirinya sendiri apa juga mengalami hal seperti ini, Pak Man? Bisa, Pak Gunawan. Jadi misalkan dia disadarkan lah gara-gara dia harus masuk penjara, misalnya dia baru disadarkan, dia benar-benar tuh terbangun lah dari mimpinya. Sebelumnya dia bermimpi dia selalu bisa lolos, tapi sekarang begitu dijebloskan ke penjara atau dia diceraikan oleh pasangannya, dia harus kehilangan anak istrinya atau suaminya, nah barulah dia tiba-tiba itu terbangun. Nah di saat itu, nah sama reaksinya Pak Gunawan, dia akan menengok ke dalam dan melihat dirinya itu kosong sekali, dan itu benar-benar suatu perasaan yang menyiksa. Iya, tapi justru di titik itu sebenarnya dia punya dua pilihan. Dia bisa mengakhiri hidupnya seperti tadi Pak Paul katakan, atau dia bertobat kepada Tuhan, Pak Paul. Ya, jadi seharusnya lah di saat itu ya benar-benar kita datang kepada Tuhan ya, kita datang apa adanya, kita akui apa yang telah kita lakukan dan kita minta pengampunannya dan kita meminta Tuhan membangun kehidupan kita yang baru ini. Nah, saya ingat cerita tentang Chuck Colson. Dia adalah bekas asisten khusus mantan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat. Nah, yaitu juga terlibat dalam skandal Watergate, skandal yang sangat populer terkenal di tahun 70-an itu. Nah, akhirnya tuh karena itu dia harus mendekam di penjara ya. Nah, tapi gara-gara itu dia itu bertobat 100% mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan mendapatkan anugerah pengampunan, dan setelah itu dia memulai kehidupannya yang baru. Tidak lagi terjun sebagai seorang politikus atau sebagai seorang pengacara, tapi terjun untuk melayani Tuhan, yaitu memperhatikan para tahanan-tahanan di penjara. Sebab gara-gara dia di penjara, dia mengerti kehidupan di penjara, dan dia terpanggil setelah dibebaskan untuk melayani sesama narapidana di penjara. Ya, sebenarnya apa yang mendorong seseorang itu bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya atau dia kembali kepada Tuhan? Biasanya Pak Gunawan, dengan siapakah orang-orang itu ya dikelilingi ya. Kalau nggak ada siapa-siapa, benar-benar orang kok kayaknya semua menolaknya, dia terkucil sendirian, bisa itu pikiran tersebut muncul. Saya udah lebih baik, udah dah akhiri hidup saya. Tapi kalau misalkan dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya, sehingga dia bisa kembali membangun hidupnya, nah biasanya tuh lebih mendorong dia untuk berubah, untuk bertobat. Begitu. Jadi memang pemikiran-pemikiran yang muncul ini, kekosongan-kekosongan ini, ya saya pikir ya memang wajar ya. Kenapa? Sebab konsep diri kita sebetulnya dibangun di atas banyak faktor yang terkait dengan diri kita. Misalkan, kita selalu mempunyai konsep bahwa kita adalah seorang ayah. Bayangkan bila kita harus kehilangan anak semata wayang. Misalkan itu yang terjadi. Tidak bisa tidak, kita akan melongok ke dalam diri dan menemukan kekosongan. Anak yang kita kasihi selama ini, yang menempati hidup kita, sekarang sudah tidak ada. Dan kita pun tidak mengenali diri sebab selama ini konsep yang terbentuk tatkala melihat diri adalah kita ini sebagai seorang ayah. Sekarang nggak ada lagi. Sama seperti seorang istri kehilangan suaminya. Sama. Dia bertahun-tahun hidup melihat dirinya ya secara nggak sadar ya sebagai seorang istri. Abab ada suaminya. Tiba-tiba nggak ada suaminya. Nah, konsep diri yang telah terbangun selama ini sekarang tiba-tiba harus berubah. Saya nggak lagi istri. Benar-benar itu jabatan istri itu tiba-tiba tuh tanggal. Dia bukan lagi istri. Nah bayangkan dia yang telah hidup misalnya 40 tahun sebagai istri, sekarang tidak lagi menjadi seorang istri. Dia melihat ke dalam dirinya, apa yang dia lihat? Dirinya itu sudah kosong, berubah. Jadi inilah yang dialami oleh orang pada saat memang hidup itu tiba-tiba berhenti dan merenggut apa yang tadinya menjadi miliknya. Ya bukan hanya itu Pak Paul, status atau sebutan kepada orang itu berubah lagi. Tadi bukan hanya istri, tapi orang memanggil dia janda. Ya. Atau kalau karena kebakaran atau bencana, lalu rumahnya yang besar itu tiba-tiba hancur. Ya.
orang akan berkata ini orang miskin. Padahal selama ini dia predikannya adalah orang kaya. Betul. Dan itu akan memukul dia luar biasa kerasnya. Betul. Ya, banyak sekali label-label seperti itu. Misalkan label, ya itu tuh dia tuh yang udah ditinggalin sama suaminya atau ditinggalin sama istrinya. Jadi label-label seperti itu yang nggak bisa nggak menyadarkan dia bukanlah orang yang sama. Jadi untuk dia kembali bisa membangun dirinya itu memang perlu waktu. Karena diri yang lama itu udah nggak ada ya. Waktu dia lihat ke dalam, makanya yang dia temukan adalah sebuah kekosongan. Tapi itu harus diterima gitu Pak Paul. Nggak bisa enggak, memang pada akhirnya dia harus menerima ya. Karena kalau enggak dia menerimanya, dia nggak mungkin bisa membangun sebuah kehidupan yang baru. Jadi ini adalah tahapan yang terakhir ya. Diri yang lama telah tiada, mau tidak mau kita harus melepaskannya. Dan satu hal yang mesti kita camkan dalam membangun diri yang baru adalah kita tidak bisa membangun diri yang baru seperti diri yang lama. Ya, ini yang seringkali kita lakukan ya. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak tahu seperti apakah hidup kita kelak. Kita tidak tahu seperti apakah diri yang baru itu. Nah, salah satu kesalahan yang sering diperbuat adalah kita berusaha keras ya membangun sebuah kehidupan atau diri yang persis sama seperti diri yang lama. Pada kenyataannya kita tidak mungkin melakukannya. Materi yang baru akan menghasilkan produk yang baru. Singkat kata ya mulai dari titik itu kita berjalan sepenuhnya dengan iman. Jadi memang kalau kita berusaha untuk coba ya bangun kembali yang lama itu tuh nggak bisa. Tapi sekali lagi ya saya mau mengatakan ya ini reaksi wajar ya kalau kita karena nggak ngerti kita akan seperti apa nanti kita mau bangun diri yang lama dah. Nah ada kadang-kadang makanya kesalahan yang kita buat. Sebagai contoh dalam kasus kematian pasangan. Karena kita mau bangun diri yang lama sebagai suami atau sebagai istri. Nggak lama setelah kematian pasangan kita atau kita ditinggalkan oleh pasangan kita. Buru-buru mendapatkan pasangan yang baru. Nah akhirnya salah kaprah. Memilih orang yang nggak tepat. Malahan tambah menjerumuskan kita ke dalam lubang hidup ini. Jadi kita mesti berhati-hati ya dalam membangun hidup yang baru itu. Maka tadi saya tekankan perlu benar-benar beriman. Minta Tuhanlah yang membangun. Kita nggak ngerti seperti apakah diri kita di depan nanti. Minta Tuhan yang nanti memimpin kita. Memang kita harus kembali kepada konsep bahwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara gitu Pak Bos. Dan kita harus mengacu kepada yang kekal yaitu Tuhan sendiri. Dan kita melihat kehidupan Ayub yang secara mendadak itu berhenti semuanya total gitu tuh. Tetapi pada saatnya kan Tuhan itu memulihkan Ayub. Dan Ayub tetap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan yang tidak berubah itu memang gitu Pak. Ini yang sering-sering kita harus ingatkan diri kita Pak Gunawan ya bahwa apa yang kita miliki benar-benar adalah sementara. Kita ini benar-benar bukannya empunya ya. Kita adalah orang yang dipercayakan sajalah. Jadi kita terima, tapi ya kita sadar bahwa kapan waktu Tuhan menghendakinya untuk diambil, ya dia akan ambil, dia akan biarkan sesuatu terjadi sehingga mengambil apa yang tadinya ada pada diri kita. Ya memang kita harus selalu siap. Sekejap itu bisa terjadi hidup ini berhenti dengan tiba-tiba gitu Pak Paul. Dan ini yang bisa menggoncangkan bahkan iman kita sendiri. Sekuat apapun itu bisa goncang pada saat-saat seperti itu Pak Paul. Tadi saya juga singgung tentang kita menjadi korban orang lain. Dan kadang-kadang ini misalnya membuat kita kehilangan kesehatan kita karena kita ditabrak lah atau apa. Kita misalnya jadi lumpuh atau patah tulang atau bahkan jadi buta atau apa. Itu juga berat ya, berat sekali. Karena sekali lagi kita harus memikirkan kita begini gara-gara orang-orang ini nih. Gara-gara dia begini, gara-gara dia begitu. Jadi akhirnya di satu pihak kita mau sembuh, kita mau bisa memaksimalkan hidup. Tapi kita mungkin sekali ya digandoli dengan perasaan tidak terima, marah, pahit karena kok saya jadi korban perbuatan orang. Tapi sekali lagi ya yang saya ingin katakan adalah pada akhirnya kita harus tutup buku itu. Kalau enggak akhirnya kita yang akan makin hari makin terperosok. Ya tapi ada orang-orang tertentu yang suka mengenangkan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan itu Pak Paul.
Dengan mendokumentasikan, dengan terus membicarakan, itu kan malah memperlambat kesembuhan bagi dirinya itu, luka-lukanya itu Pak Pol. Di awal benar tentu itu hal yang baik ya. Kita ini bicara, keluarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, silakan. Lewati fase itu sehingga kita benar-benar lepaslah dari masa lalu itu. Setelah itu memang udah kita harus tutup ya bab kehidupan itu. Buka bab yang baru, buka lembaran yang baru, udah lihat ke depan dah. Benar-benar hadapi hidup hari lepas hari. Dan biarkan Tuhan yang membangun hidup kita yang baru itu. Ya memang ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan lembaran yang baru ini. Nah dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Yesaya pasal 12 ayat 2 berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi sewaktu hidup tiba-tiba berhenti, pandanglah kepada Tuhan. Mulai dari saat itu, terus pandanglah Tuhan untuk memimpin kita memasuki kehidupan yang baru. Jangan berdoa meminta kehidupan yang lama itu. Jangan. Berdoalah meminta kehidupan yang baru itu. Ya, dan itu kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.